Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Ayo diwaca. Ayo Roni sing belakang, sing di luar kotak. Bani Israil pada pondok-pondok yang dilakukan bakal melebur wong liya orang Gusti Muhammad yang memberi ngendikane marang Bani Israil yang sira kabeh sing bakal mlebu swarga lan wong liyane Ora mbok ya jajal orang berjajal ngarep pengati yang sira kabeh padha nyoto bener wong ora bakal padha bener arep-arep ngati sebab dosane Gusti Allah Ta'ala iku pirsa marang wong kang padha dolim. Satemene Bani Israil iku luwih sehingga den bandi karo wong musyrik. Salah sawijine Bani Israil kang ngelamun kepengin umure nanti 1000 tahun sejatine anggone den dawaken umure iku ora bisa ngedahaken saking siksane Gusti Allah. Gusti Allah pirsa apa kang dadi amale dhewe. Ajis sing kotak jis itu ajis. Sepora. Kaisa biba ya bib. 94. Apa desa akhirat innama ing dalam mirsani Allah khalisatan hale murni min durin nasi saking sakliyane manusa fataman mongko ngarep sapa sira al-mauta ing mati ing kuntum lamun apa sira kabeh iku sadina iku wong kang bener sira kabeh. ora padha ngarep-ngarep sapa Bani Israil ing maut abad
selawase hambatan selawas bima bima kodamat sebab olehe ngelakoni aidihim apa pira-pira tangane Bani Israil wallahu utawi Gusti Allah Ta'ala alimun iku pirsa bidzzalimina utawi kelawan wong kang nganiaya kabeh wala tajidalan yakti bakal nemu sira Muhammad nahum ing Bani Israil ahrosa nasi ing luweh-luwehne menungso lubo-lubone menungso ala hayati ing atase urip waminal ladina lan lubo tinimbang wong akeh asrofu kang padha Sapa adin yawaddu demen ngarep-ngarep sapa ahaduhum salah sijine alladzina lau yu'amru lamun dipanjangaken umure ahadum alfasanatin sewu tahun Kama bualan ora ana utawi ahadum bimuzazibi iku bisa ngedohaken ahadum minal adabi saking siksa ayu ammaro apa yen to dipanjangaken umure wallahu utawi Gusti Allah Ta'ala basiri iku basirun mirsoni bima kelawan barang yaklamuna kang padha ngelakoni sapa alladzina asyraku ya wis ya ini surat Al-Baqarah ayat 94. Orang-orang Bani Israel itu mengklaim dirinya itu bakal masuk surga. Wong liya ora, aku tok. Jadi surgane koyo tek dhewe. Padahal kita tahu orang-orang Bani Israel wis koyo ngono. Orang-orang Bani Israel ngomong sami'na yo, tapi wa asoina ora. Lek mencela-mencela. Wis ngomong iya tapi ora. Nah, ini tidak konsisten. Di banyak karakter-karakter yang ada pada kaum Bani Israel yang hampir mirip dengan orang-orang musyrik, orang yang syirik. Mereka ketika berkumpul dengan yang iman, yo aku iman. Gua nek kumpul mbek padha wong musyrike yo balik nih. Nek saiki apa jenenge? Karakter bunglon. Karakter bunglon. Maka kita jangan sampai punya karakter yang seperti itu. Punya karakter seakan-akan
ya di hadapan orang itu benar, padahal ora. Kemudian orang-orang Bani Israel pun ana sing pengen dekne iku umure 1000 tahun. 1000 tahun. Padahal umur yang 1000 tahun itu tidak akan bakal menjauhkan dirinya untuk mendapatkan azab dari Allah. Karena orang-orang Bani Israel kan kita tahu tadi punya karakter yang seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan itu ya tentunya tidak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dalam surat Al-Baqarah ayat 94 sampai dengan 96 ini adalah bagaimana kita tidak mengklaim diri kita orang yang paling benar. Ini kan orang Bani Israil kan mengklaim dirinya benar. Wah, aku benar, mlebu surga leone ora. Nah, ini yang sering banyak kita jumpai mengklaim dirinya benar. Bagaimana kita bisa menentukan itu benar itu salah? Maka kita perlu mengetahui akar daripada permasalahan itu. Opo maksudnya? Apa yang menjadi dasar itu? Sehingga ketika kita bisa mengetahui dasar itu, maka bisa mengklaim. Lah, orang-orang Bani Israel itu kan mereka mengklaim dirinya akan masuk surga. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Dia tidak melakukan sesuatu yang merupakan perintahnya Allah, amal yang merupakan perintahnya Allah. Kan klaimnya itu kan bertolak belakang. Si mending nek awake dhewe klaim aku bakal masuk surga, tapi awake dhewe iso ibadah. Iku si mending. Dan itu pun belum tentu kan? Nah, belum tentu. Kaya awake dhewe ibadah, sholat, ngaji kayak gini. Itu belum tentu kita masuk surga. Karena masuk surga itu merupakan rahmatnya Allah Subhanahu, mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang tidak melakukan perintahnya Allah. Wong sing nglakoni perintahnya Allah kadang ya bukan kadang. Belum tentu kok. Iki wis ngerti karakter yang tidak baik, mengklaim dirinya paling benar dan mengklaim dirinya akan masuk surga. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Jangan merasa dirinya paling benar. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 96 ini apa? Kita jangan terlalu bermimpi untuk bisa hidup selamanya. Kalau kita dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nek karwane nawe dhewe iku wong iki rajin ibadah, duwe kekarepan aku kudu duwe ilmu duwe umur sing rada dawa. Kenapa? Karena digunakan untuk ibadah. Lah, wong Bani Israil kan ngene wong. Njaluk berangan-angan umure 1000 tahun. Tapi dalam tingkah lakunya itu jauh dari ketaatan kepada Allah. Akhirnya apa? Ya tentunya akan mendapatkan siksa sampai 1000 tahun itu. Jadi jangan berangan-angan yang justru akan mencelakakan diri kita dan mencelakakan bukan hanya di dunia, tapi mencelakakan kita berada di akhir.
Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil itu. Nah, bahwasanya kehidupan akhirat itu merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dimasukkan kemana? Ke surgakah atau ke nerakanya? Itu sudah nantinya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mengklaim diri kita bakal masuk surga. Karena ada banyak sekelompok orang kan begitu, kelompok organisasi, rokok kamu, ya kan? Sudah muncul banyak sekali. Muncul rokok sampai sidi-sidi rokok, sidi-sidi haram, sidi-sidi dosa, kan begitu kan? Paling ngono rokok. Kan dia sudah menentukan bahwasanya dialah yang paling akan menduduki atau menempati yang namanya surga. Padahal semua punya kemungkinan sama. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Itu kayak awake dhewe apa yang ngerti. Ayo contoh. Awake dhewe apa yang ngerti bakal mlebu neraka, bakal mlebu surga. Orang yang alim katakanlah, apakah beliaunya tahu? Belum tahu. Ketika meninggal, apakah sudah yakin dia akan masuk surga? Belum tentu. Kan begitu. Paling kita kan berdoa, semoga masuk surga. Kan begitu. Masih semoga kan. Belum pasti. Belum pasti. Maka perlunya kita itu ya merasa dirinya perlu banyak melakukan amal-amal perbuatan yang di situ akan apa? Yang di situ akan menjadi tabungan kita berada di akhirat. Itu. Jadi tidak boleh mengklaim diri kita adalah orang yang paling bakal masuk surga. Nah, terus ayat 97 sampai 98. Ayo Ihsan. Di luar kotak. Sebabnya yen sebabe dheweke ora gelem iman marang Quran jalaran sing kang gawe Al-Quran iku malaikat Jibril. Gusti Muhammad didhawuhi supaya ngendika sapa sing nyatru Jibril jalaran malaikat Jibril nurunake Al-Quran ing ngatasi panggalih Muhammad kang ini pengerani sarana Al-Quran iku kang beneraken marang kitab-kitab kang sadurunge Al-Quran lan dadi pitutur lan iya dadi begunah tumraping wong mukmin sing sapa wong wani dadi musuh marang Allah Ta'ala lan malaikat Allah lan utusan Allah khususé malaikat Jibril lan Mikail sapa wong kang nganiaya Allah Ta'ala sakmene nyatru marang wong kang padha kafir. Ya. Iki iso ana sing maca. Ini iso. Iso. Iso sing kotak. Iso. Ayo Milha. Sing ngaji. Sama nih kini sih ay. Apa? Saya ngaji sedih kan. Kena yang begini gini loh. Ya apa? Kena harus nak ngomong ya. Kena.
lan malaikat Mikail wa innallaha mongko setuhune Allah lil kafirina iku dadi sertane tumrap wong kang padha kafir. Yes. Ya ini surat Al-Baqarah ayat 96 sampai 97 sampai dengan 98 ya. Ini menjelaskan berkaitan dengan Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman-firmannya Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril atas izin Allah tentunya. Akan tetapi orang-orang Bani Israel itu ngomong, aku ora gelem iman marang Quran. Kenapa? Karena Quran itu ya sing nggawa malaikat Jibril. Dudu Tuhan ngono. Iku apa namanya? Pernyataane Bani Israil. Padahal Al-Qur'an itu memang yang membawa malaikat Jibril, tapi itu berasal dari Allah. Nah, Al-Qur'an itu apa? Membetulkan kitab-kitab yang terdahulu sebagai pelengkap. Di kitab Taurat, Injil, Zabur, kemudian dilengkapi Al-Qur'an. Sehingga isi dalam Al-Qur'an itu ya ono isine kitab Zabur, ono isine kitab Taurat, ono isine kitab Injil. Nah, Al-Qur'an sendiri diturunkan untuk apa? Hudan wa busyra lil mu'minin, ya, sebagai petunjuk dan sebagai apa? Bebungah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak suka di luar itu, ya, mengingkari apa yang ada itu? Maka dikatakan dalam Al-Qur'an ini di sini, mereka adalah orang-orang yang ingkar, musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mereka ingkar dengan apa yang ada yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi, yang diturunkan oleh Allah untuk Kanjeng Nabi, kemudian ingkar, maka dianggap sebagai aduwwullah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Mereka adalah musuh-musuhnya Allah, musuhnya malaikat, musuhnya para rasul, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail. Nah, siapa mereka itu? Kafirun, wong kafir. Wong orang yang ingkar dari apa yang sudah diturunkan. Nah, oleh karenanya kita terus untuk berusaha menjadikan kita orang itu sebagai bukan musuhnya, tapi sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Bukan yang dinyatakan oleh orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ya gawenane apa? Jibril, gawenane Muhammad gitu. Padahal itu memang betul firman Allah. Dan itu sudah diterangkan di kitab-kitab yang lain. Nanti ada seorang nabi yang terakhir. Nabi itu ono sampai sak namane ku ono. Dalam kitab Taurat itu sak namane Muhammad itu ada di situ. Cuman oleh orang-orang Bani Israel itu bukan Bani Israel tapi pemuka agamanya.
itu didelikno. Kabar akan adanya kitab Al-Quran dan kabar akan adanya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad itu didelikno. Tidak disampaikan kepada umatnya. Ini ya pembohongan besar itu. Di pembohongan sehingga mereka percaya. Nah, bagaimana hikmah yang ada? Hikmah yang ada adalah kita itu bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, mempercayai akan adanya apa yang ada pada Al-Quran itu, sekaligus melakukan segala sesuatu yang ada pada Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya Allah, malaikatnya Allah, rasulnya Allah, Jibrilnya Allah, maka mereka adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan yang namanya kebaikan. Nah, ini yang bisa kita ambil dari apa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Terus sapa sing kotak pinggir kotak Nafi sing pinggir kotak Afi, sing kotak si Mbak Alif. Artinya Gusti Allah Ta'ala terus menggunakan ayat-ayat kau pertela marang Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah kau pertela marang ayat-ayat mau kejobo ngomong dan organisasi. Podo gawe perjanjian banjur pandan itu sak golongan. Banjur sak pandan saking dheweke podo ambuang perjanjian mau saking dheweke Ayo balik di yang kotak 90 ayat 99. janjian sopo Bani Israil adan kelawan janjian dengan
Ora padha iman. Ya. Ayat 99 sampai dengan 100 ini menjelaskan tentang ayat Allah ya, Al-Qur'an ini orang-orang fasik ya yang tidak beriman, kufur. Ini karakter orang-orang fasik, orang-orang ya termasuk Bani Israil. Mereka membuat janji tapi tidak menepati. Ini karakter yang berikutnya yang ada pada Bani Israil. Wis janji tapi orang nepati. Jadi awake dhewe nek janji kemudian gak nepati ku ya meh padha mbek wong kafir. Padha mbek wong Bani Israil. Itu ancen karakternya begitu saja. Karakternya Bani Israil kan wis ngono. Iya tapi ora iya. Nggih tapi ora kepanggih. Janji tapi ora nepati. Itulah kejelekan dari orang-orang Bani Israil, orang-orang fasik dan orang-orang kafir, sehingga mereka akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim wa lamma jaa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.